Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya Romo Martinus Sokololono, Pastor Paroki di Paroki Santo Mikael, Pangkalan TNI AU Adi Sucipto, Yogyakarta. Terima kasih untuk kesediaan Anda menyaksikan acara ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menyaksikan program ini. Program Ceritaku Bareng Tuhan, sebuah program bersama sebuah acara yang digagas untuk mendengarkan cerita-cerita bersama dengan Tuhan yang dialami oleh umat beriman, baik dari paroki ini maupun nanti beberapa orang juga dari tempat-tempat yang lain. Pada hari ini saya bersama dengan Pak Sigit, prodiakon di tempat ini, tapi juga seorang utara, dan nanti akan menceritakan sendiri siapa jenengan. Monggo Pak Sigit, perkenalan dulu. Ya, terima kasih Romo. Izin saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Santo Mikael Sigit Nugroho. Tetapi sebenarnya itu nama yang dikatakan pemberian orang tua yang baptisnya ya, katanya baptis Santo Mikael itu agak sedikit salah ya, Dan sedikit cerita ya, cerita. Jadi itu berawal dari saya dulu waktu SD, nah itu kelas berapa Romo, saya lupa juga. Guru saya itu disuruh untuk menyampaikan ke orang tua, namanya itu siapa toh sebenarnya, Santo Mikael Sigit ataupun siapa begitu ya namanya. Waktu itu saya juga langsung menanyakan ke orang tua, paginya saya menanyakan ke orang tua untuk berangkat ke sekolah ya. Orang tua menyampaikan ke saya mungkin dengan agak bahasa agak ragu paling ya. Menyampaikan ke saya Santo Mikael baptisnya, dan saya dengan polosnya namanya SD masih kecil ya sudah saya sampaikan Santo Mikael, dan sampai sekarang pun ijazah sampai dengan saya di TNI seperti ini namanya Santo Mikael. Padahal di dalam baptis itu saya melihat saat saya menikah itu tertera di situ Thomas Mikael. Jadi mau mengganti pun agak susah perumitan dan administrasi. Ya, ini jenengan nama, lalu sekarang jenengan satuannya apa Pak? Kemudian satuan saya awalnya di Adi Sucipto Romo, di Paskas dengan 474 Adi Sucipto. Kemudian 1 tahun ini saya sudah pindah di Mencandra Akademi TNI, di mana di sana itu menjadi khusus calon taruna TNI, entah itu darat, laut maupun udara. Ya. Kemudian saya mempunyai 3 orang anak. Satu namanya anak saya itu Delta Marcelo Sigit, yang kedua itu Savio Dadin Sigit, kemudian yang ketiga Abi Fardalus Sigit, jadi Mardian Sigit. Oh iya. Baik, terima kasih. Jadi ini Pak Sigit ini atau Pak Santo, beberapa orang menyebutnya Pak Santo, itu khas pengalamannya, yaitu bahwa seorang yang dulu jadi tentara itu yang penting dapat pekerjaan, tentunya kan sih. Harusnya sudah SMA tapi lalu lah, bagaimana? Mau cerita dulu. Ceritanya hasilnya. Jadi dulu itu kan namanya orang tua mau ya, terhadap pendidikan itu boleh dikatakan perhatiannya kurang sekali. Wes jelas biar lulus, saya penting lulus sore kan gitu. Asli mana tuh Pak? Saya itu asli Yogyakarta, Tempel. Oh, Tempel di perbatasan Jogja Magelang. Jadi ya begitu prinsip mungkin orang tua saya, ini dikatakan zaman-zaman dulu mayoritas seperti itu, yang penting lulus. Ya lulusan loh. Nilainya juga boleh dikatakan pas-pasan saya kan. Begitu. Saya setelah lulus SMA, saya terus rencana mau kuliah, dan sempat saya kuliah tapi mogol loh. Kuliah di satu kuliah di satu komputer saya dulu. Komputer sampai mau menjelang setahun itu tidak saya lanjutkan, karena saya didorong oleh orang tua untuk mendaftar pekerjaan saja, cari pekerjaan yang ada, seperti ngikutin kakakmu lah. Karena kakak saya angkatan darat di Boyolali. Dan saya ngikutin kakak saya tapi di Mampang di angkatan udara. Sekali daftar
ya puji Tuhan mungkin karena berkat dengan orang tua diterima sekali loh. Sekali datang langsung diterima. Tapi dari Bintara ini? Bukan loh. Dari kalau saya namanya saya berangkat dari Tamtama loh. Tamtama. Jadi selalu menggunakan Tamtama itu entah itu pendidikan akhirnya dia itu SMA, entah itu kuliah atau apa tetap menggunakan SMP ya. Oh iya. Ini kan unik, pengalaman unik. Tapi lalu dalam proses pendidikan tentu ada pengalaman-pengalaman sulit dan sebagainya dengan sampai akhirnya masuk ke dalam Paskas. Paskas itu kan tentara khususnya TNI Angkatan Udara. Bisa sampai di situ Pak. Orang yang dulunya cuma coba-coba. Saya juga dulu nggak tahu namanya TNI. Dulu kan ya sudah mau menjelang TNI dulu April. Setelah itu berganti ke TNI. Saya juga nggak ngerti nanti mau jadi apa ya nanti ya. Ya tahu-tahu setelah saya lulus, setelah pendidikan, mau masuk Paskas atau Paskas ya. Akhirnya ya dengan mungkin saya yang penting bergawe kok saya kerja itu berkah kok saya. Mungkin kalau berpikir yang positif loh. Saya ikuti, ternyata Paskas seperti ini tuh. Ternyata Paskas itu adalah pasukan tempur angkatan udara. Pasukan tempur angkatan udara yang mempunyai fungsi untuk menjaga, mengamankan, kemudian melindungi pangkalan udara dan aset-asetnya. Dan yang paling khas tersebut ya paling khas adalah untuk menjaga dan bisa mengoperasikan pangkalan udara lawan. Oh iya. Itu khasnya Paskas seperti itu. Jadi tidak ada jarang pasukan-pasukan yang bisa menguasai dan bisa mengoperasikan pangkalan udara lawan. Paskas itu khasnya di situ. Terus dalam prosesnya akhirnya sekarang ini berpindah, ini kok bisa pindah ke pendidikan sebenarnya Pak? Jadi begini Mo, jadi saya kan di Paskas kan banyak sekolah-sekolah sekolah dan sekolah di D1 dan ke Sinjang Karet nanti sampai ke Bintara, sampai D1 ke Bintara. Dan saya waktu setelah selesai sekolah Bintara, saya disekolahkan menjadi guru militer. Karena setelah menjadi guru militer selama 4 bulan, hampir 5 bulan itu di Bandung. Dan disitulah saya mulai tertarik di situ. Oh ternyata jadi guru militer seperti ini loh, bisa mendidik calon-calon prajurit yang senior-senior juga seperti itu. Sebelumnya pasti akan melalui pendidikan guru militer. Dan setelah selesai guru militer ada peluang ceritanya itu, peluang dan tawaran juga. Kebetulan waktu itu saya di Denanus 474 ini di-BP-kan di Akademi Militer di Magelang. Di BP itu diperbantukan untuk pelatihan di sana, melatih di sana. Nah kebetulan di sana juga pelatih AO itu sangat-sangat kurang sekali. Akhirnya saya ditawarkan oleh Danmen, Komandan Resimen untuk kebetulan 3 orang waktu itu mau yang BP di sana barengan saya di sini mau dijadikan organ di sini. Di sana saya juga ya di Akademi di sana. Nah, kemudian saya juga berpikir dimanapun saya siap. Karena perintah atasan biasanya kan tentara itu perintah atasan. Ya saya siap dimanapun komandan seperti itu. Nah, akhirnya proses yang ada betul-betul saya pikir nggak semudah itu bisa mengeluarkan Paskas ke angkatan lain ataupun ke gila formasi. Ternyata mungkin ya rezeki ataupun ya Tuhan dimanapun saya berdinas saya akan siap. Akhirnya bisa dinas di mantap. Kecuali sebagai seorang tentara, Pak Sigit ini juga adalah seorang bapak dari anak-anaknya. Sekarang ini bertugas di Magelang dan setiap hari itu pulang pergi dari Magelang ke Jogja karena bagaimana Pak ceritanya Pak? Ini sekarang ini kan dalam masa-masa perpindahan macam ini, ribut ini. Iya, memang saya sendiri juga berat sebenarnya ya. Jujur saya berat juga meninggalkan di sini. Tetapi karena kedinasan di mana saya harus berumput kadang jam 5, kadang
kalau ada taruna itu akan 4:30 sudah berangkat untuk bisa nyampe di sana. Dan itu sudah sangat membutuhkan waktu. Kemudian saya juga sudah saya lihat-lihat masih berpikir banyak untuk wirawiri ke sana. Akhirnya saya juga mending bagaimana baiknya. Ya saya juga sempat konsultasi sama orang tua juga, lebih baik pindah saja nggak apa-apa. Pindah saja di sana, kemudian ya dimanapun kamu dinas, dimanapun kamu bisa melayani orang tua saya itu sama saja. Seperti itu. Akhirnya seperti itu mas ya. Wirawiri ke Jogja, Magelang, sampai sekarang ini. Ini wirawirinya itu ada maknanya karena wirawiri ini untuk masih bisa menemani anaknya 3 orang, wah laki-laki semua. 3 orang ini untuk pendidikannya, untuk mendampingi gitu, Mas Heri. Dan salah satu yang saya kagumi itu dari Pak Sigit itu adalah bahwa dulu ya ketika masih di sini, lalu setiap pagi misa pagi dan sebagainya. Sekarang ketika beliau ada di Magelang pun, istri dan anak-anaknya itu setiap pagi misa pagi ke tempat ini. Bahkan anak yang paling kecil itu ya masih kelas 4 SD, kelas 3 SD, lalu masih ngantuk-ngantuk, itu namanya Danu. Itu saya selalu ingat, anaknya itu tampaknya agak nakal tapi kok semangat sekali ya. Dulu dia masih anak kecil ya, biasa itu. Tapi setiap pagi datang untuk misa. Dan itu yang saya kagumi, saya lihat luar biasa. Itu pun dengan menanamkan hal-hal macam itu di anak-anak. Ini itu kita cerita dulu Mbak ya. Itu berawal dari anak saya yang pertama itu bergerak itu. Namanya anak saya yang pertama Delta itu. Pertama komuni pertama di sini. Jadi komuni pertama di sini itu namanya Romo Luke, Romo Yos. Anak saya itu ingat saya menyampaikan, Pak, yuk kita seperti saya pernah diajarin untuk misa pagi. Sebenarnya kembali ya Mbak ya, itu saya yang ngajak ya, tapi kok malah anak saya yang ngajak seperti itu. Akhirnya ya, karena ya namanya anak mengajar yang baik, ya saya ikutin, ayo kita misa pagi. Dan saya jujur saya selama saya hidup di dunia ini, saya baru merasakan misa pagi ya di sini. Saya belum pernah namanya misa pagi. Saya masih punya asumsi namanya zaman saya, kesannya namanya misa pagi itu hanya untuk orang sepuh, orang tua-tua dulu gitu. Perasaan saya. Kemudian setelah anak saya menyampaikan itu, saya itu terenyuh. Ya kita misa pagi, Saya setiap hari saya ikuti misa pagi. Kemudian saya terinspirasi. Seperti ini ya misa pagi. Rasanya kok tenang. Rasanya kok ada sangu begitu Jadi saya tak biasakan untuk misa pagi, walaupun terkadang membangunkan anak itu nggak semudah yang kita bayangkan, kadang-kadang harus bangun, susah untuk membangunkan. Tetapi saya punya trik-trik untuk bisa membangunkan. Walaupun kadang itu ada semacam ada paksaan sedikit lah Tapi sebelum kesini itu ada dramanya dulu kemarin. Drama dalam arti wangan juga. Gitu. Seperti itu. Ya, terima kasih, ini pengalaman yang baik bahwa ada ketertarikan keluarga yang sama-sama mendampingi iman dan sebagainya. Lalu yang lain lagi, Pak Sigit ini adalah seorang prodiakon. Bagaimana dengan itu? Dulu juga kalau sekarang mungkin karena agak kesulitan, tapi dulu bagaimana menerima tugas sebagai prodiakon? Masih muda, prodiakon, tentara. Iya, Jadi ini saya sambil melahirkan tadi ya, ngomong saya. Jadi setelah saya mengikuti, boleh dikatakan sering mengikuti misa pagi itu, yang saya akan seperti itu. Saya pengennya dalam hati saya ingat waktu saya mendengarkan sebuah siaran radio itu awalilah hari dengan memuji Tuhan. Itu soalnya ingat dalam hati saya makanya awali hari dengan memuji Tuhan. Terus sekali kan. Makanya awali hari dengan berdoa itu baik sekali. Makanya saya tanamkan dalam diri anak saya seperti itu. Walaupun
sempat ngantuk-ngantuk, walaupun ada perasaan yang nggak nyaman, nggak enak, tapi saya paksa dalam artian memaksa yang baik, mengarahkan yang baik. Walaupun ancaman-ancaman yang sifatnya itu mendidik, misalkan kan anak saya suka game itu mau, bener kan, suka game pakai game apa itu namanya itu, Legend itu kan, Legend. Kalau nggak bangun nanti kalian nanti game over, gitu kan. Nggak akan main lagi. Oke bangun semua gitu kan. Dan itu saya lakukan beberapa kali, akhirnya anak saya itu apa ya, secara tidak langsung setiap setengah 5 kadang jam 5 kurang itu sudah bangun. Sudah bangun, kemudian ya kok malah kadang malah ngajak saya ke gereja gitu. Jadi nggak usah dibangunkan, sudah bangun sendiri seperti itu. Jadi jadi rutin. Jadi diikuti sama ibunya juga ikuti juga berarti kan. Tapi sebelumnya pasti kita alarm, pasti kita beri tanda untuk waktunya bangun, waktunya persiapan untuk gereja. Jadi demikian untuk ya mungkin agak sedikit tegas sama anak, yang jelas saya di sini untuk mengarahkan anak untuk ya untuk mengenal Tuhan, mensyukuri hidup itu harus kita awali dengan. Soal perdiakan tadi? Nah, kalau soal perdiakon itu saya melihat perdiakon sangat ngeri betul. Apalagi sudah yang berjubah itu nggak layak. Sempat saya tuh mau dulu waktu yang dipilih prodiakon itu saya sempat dalam hati kita saya menyampaikan kok saya layak untuk menjadi prodiakon, kok saya pantas seperti itu ya. Tetapi setelah saya apapun itu untuk melayani, saya pun ya siap. Dan seperti tulisan itu apapun dari saya siap. Akhirnya saya ikuti pelayanan prodiakon. Sebelum jadi prodiakon ada belajar menjadi prodiakon, nanti dikursuskan atau mau di beberapa hari di mana gabung di Jogja, itu namanya apa saya lupa itu, saya gabung sama prodiakon seluruh wilayah Yogyakarta. Dan saya juga kaget, ternyata menjadi prodiakon itu tidak mesti harus tua. Iyalah. Ternyata prodiakon itu banyak yang muda-muda. Di paroki Melati itu malah muda sekali prodiakon itu. Saya berpikir, ternyata pikir yang paling muda itu saya. Ternyata ada yang lebih muda lagi. Iya. Nah, di situ saya juga sempat saya tuh selalu berpikir terhadap hari ini terjadi, pasti saya berpikir, bisa ya seperti itu ya. Prodiakon kok saya lihat waktu saya masih belum jadi prodiakon kok sepuh-sepuh baru jadi prodiakon. Kok tua, kok muda, kok belum jadi ya. Ternyata saya bisa melihat sendiri pas jadi prodiakon. Ternyata di prodiakon tidak mesti harus tua mungkin. Kita siap melayani Tuhan dan banyak manfaat yang saya dapatkan menjadi prodiakon itu. Entah itu mungkin dipandang saya itu militer, tidak, saya tidak memandang saya itu militer. Yang memandang saya itu sebagai manusia sosial seperti biasa itu. Ternyata menjadi seorang prodiakon itu menjadi sistem kontrol kita diri sendiri untuk yang biasanya tidak sabar menjadi sabar, yang tidak kadang sukanya misalnya nesu ya jadi seperti Rowondo, orang tahan nesu seperti itu. Jadi lebih mensyukuri terhadap apa yang menjadi pemberian Tuhan dari diri kita. Wah, mantap sekali. Dalam proses panjang ini yang sudah jenengan ceritakan tentang menjadi militer, menjadi seorang bapak, menjadi seorang prodiakon, menurut jenengan bagaimana jenengan memaknai sembahyang? Apa makna sembahyang untuk hidup jenengan? Kekuatan doa itu luar biasa menurut saya. Dan saya bisa memaknai dan akan bisa merasakan bahwa saya itu Tuhan itu selalu hadir dalam diri saya. Itu kadang saya tidak sampai-sampai saya tidak menyadari, Tuhan hadir dalam diri saya. Kadang ada suatu nggak saya sadari, saya juga harus nggak tahu, saya kok seperti contohnya kecil waktu saya itu membaca seperti ini, membaca waktu Paskah kemarin. Saya biasanya itu membaca itu orangnya agak canggung-canggung. Tapi pada saat tertentu saya kok bisa lancar, saya kok bisa baik,
saya kok bisa ngikuti dengan sama itu, maksudnya itu apa seperti itu. Itu karena berkat Tuhan menurut saya. Jadi saya itu dalam doa, mungkin saya doanya mengajarkan ke anak ataupun ke diri saya selalu doa bersama. Jadi kalau malam itu pasti doa bersama, kemudian setiap anak-anak habis mandi pasti saya kemudian istri saya menyampaikan, berdoa belum? Seperti itu. Jadi mengajak untuk keluarga itu membiasakan untuk selalu bersama di dalam doa. Luar biasa untuk kekuatan doa itu menurut saya. Ini kesaksian pribadi yang sungguh menjadi luar biasa. Baik Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita mendengarkan begitu banyak kisah yang sungguh menarik dari sisi seorang pribadi Pak Sigit Asanto ini, yang dalam perjalanan kehidupannya mengalami hidup yang terus-menerus berjalan. Ada saatnya mentok dan tidak semangat, akhirnya masuk tentara, menemukan makna lagi jadi paskes, masih ada panggilan lain lagi menjadi seorang pengajar sekarang, pengajar militer, juga di dalam kehidupan hariannya menjadi seorang bapak. Rupanya bukan hanya belajar dari mengajari anak, tapi juga kadang-kadang belajar dari anak. Itu pengalaman yang khas. Lalu ketika menjadi seorang bapak, terus-menerus mencoba untuk mendidik anak-anaknya dalam iman Katolik. Lalu juga sebagai prodiakon seperti yang diceritakan tadi, saya belajar banyak dari profesi yang saya punyai, dan itu pengalaman yang luar biasa. Terima kasih Pak Sigit untuk pengalamannya. Mungkin sedikit mari kalau mau dirangkum dari segala pengalaman itu, bagi jenengan iman dan Tuhan itu apa dalam perjalanan panjang? Jadi Tuhan itu sangat baik bagi kita semua, dan secara tidak sadar ataupun tidak sadar kebaikan Tuhan itu tidak kita rasakan. Sebenarnya sebagai seorang orang beriman, pasti kita menyadari betul bahwasanya saya bisa hidup seperti ini. Dari yang kecil saya bisa hidup sini, saya bisa bernapas seperti ini, saya bisa belajar ataupun menghirup udara segar yang sepagi ini untuk memuliakan Tuhan. Itu secara nggak sengaja sebenarnya kita sudah merasakan. Tapi terkadang kita manusia, hal-hal semacam itu terlupakan untuk, boleh dikatakan, pernah saya ingat waktu Romo juga menyampaikan saat ada prodiakon kumpul untuk menabung di dalam doa, menabung bukan materi, tapi menabung di dalam doa. Jadi selalu saya ingat seperti itu, dan sampai sekarang bahwasanya sumber kekuatan kita adalah doa, dan kita pun akan menjadi berkat, dan Tuhan pun akan tahu yang kita butuhkan. Demikian Romo. Luar biasa. Saya tidak bisa berkata-kata apapun, saya tidak bisa menyimpulkan, tapi intinya adalah Tuhan nyata, Tuhan hadir, Tuhan bukan teori. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, terima kasih Anda menyaksikan program ini. Pak Sigit dengan pengalaman-pengalamannya bareng Tuhan, saya juga punya pengalaman bareng Tuhan, Anda punya pengalaman bareng Tuhan. Mari kita bersama-sama menyadari Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dan dengan gagah berani membawa Dia di dalam kehidupan menjadi berkat dimanapun berada. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, terima kasih sudah menyaksikan program Ceritaku Bareng Tuhan. Bersama-sama kita mencoba menggagas, menerima, menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau Anda ingin mendapatkan notifikasi atas program ini, silahkan like, subscribe, komen di dalam kolom komentar YouTube channel Gereja Pengkalan, hingga kita semua mendapatkan notifikasi dan nantinya belajar beriman dari pengalaman saudara-saudari kita. Terima kasih Pak Sigit untuk pengalamannya. Terima kasih Anda semua yang menyaksikan program ini. Matur nuwun.